Berawal dari perbincangan hangat kami sambil menikmati secangkir kopi, akhirnya terbesitlah di pikiran kami bahwa kami ingin kembali mendaki gunung. Sebagai pelepas rindu setelah sudah sekian lama kami tidak mendaki, disebabkan oleh kesibukan dan belum lagi pandemi yang melanda bumi ini. Akhirnya, dengan beberapa kesepakatan, saya, Putra, Bule, dan Fajar yang hanya kami hubungi melalui via WhatsApp, akhirnya sepakat untuk berangkat esok pagi. Sedangkan dua teman kami lainnya memutuskan untuk tidak ikut dikarenakan ada tugas pekerjaan yang harus mereka selesaikan. Dan kami memilih mendaki gunung yang berjarak tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu tinggi. Ya, Gunung Munara. Selain jaraknya terletak sekitar 20 km dari tempat tinggal kami, Gunung Munara pun memiliki ketinggian hanya 1119 meter dari permukaan laut. Mungkin di kalangan pendaki, ini bukan termasuk gunung, melainkan hanya sebuah bukit. Tak apalah, yang terpenting kami bisa melepaskan rindu untuk bisa memijakan kaki di hutan. Apalagi adik saya Fajar adalah termasuk yang baru pertama kali mendaki gunung. Itu sebabnya Gunung Munara lah yang menjadi pilihan paling tepat untuk kami. Dan kami pun berencana untuk tidak berlama-lama di gunung, apalagi harus menginap. Karena keesokan harinya kami harus kembali beraktivitas karena tuntutan pekerjaan. Itu sebabnya kami sepakat untuk sekedar tektok saja. Dikit lagi kita akan sampai ke Gunung Munara, yaitu sekitar 5 km lagi, membutuhkan waktu 1 jam dah ya. Kita santai jalannya, nggak buru-buru. Oh, dikit lagi nyampe, oke? Di awal trek, jalur masih terbilang landai, tanpa sedikit pun halang rintang. Tetapi setelah beberapa menit kami berjalan, kami disuguhkan dengan trek yang lumayan licin, yang disebabkan oleh guyuran hujan tadi malam. Le, semangat Le. Ya Mas Bro, kita udah jalan sekitar kurang lebih 15 menit ada ya? 15 menit dari trek awal pendakian Gunung Munara namanya ya? Gunung Munara. Tadi tiket masuknya per orang itu 10.000 ya, sama parkir motor 5.000 ya, satu motor itu 5.000. Terus tadi kita nyempetin beli makanan ya, beli sarapan karena kita dari rumah belum sarapan. Terus rencana kita beli makanan di bawah, terus kita mau makan di entah di tengah perjalanan atau di puncak sana, nggak tahu. Nah sekarang nih teman-teman lagi istirahat, sebat-sebat dulu. Bule, gimana, masih semangat? Semangat dong. Ada Ajang. Betul, cuman keringet kita gobios. Semangat, pokoknya semangat. Ada Putra. Mantap. Oke Mas Bro, ikuti perjalanan kita selanjutnya. Setelah beberapa menit kami beristirahat, kami pun kembali berjalan. Treknya pun sudah mulai berubah menjadi terjal dan menantang, seiring mentari yang kian terik. Semakin jauh kami berjalan, semakin sering kami disuguhkan dengan pemandangan beberapa batu yang berukuran besar dan berlumut. Bule, Ya. untuk kawan-kawan kita yang kepengen sekali naik gunung nih khususnya, tapi belum kesampaian gitu.
dikarenakan keterbatasan alat. Nah ini gimana nih solusinya? Solusinya kan ada tempat penyewaan alat. Nah, bisa nyewa dulu di situ. Karena takutnya dia nyoba terus udah punya alatnya kapok. Jadi saya sia-sia. Sayang ya beli alat mahal-mahal, Tuh. tapi kepakainya cuma sekali Cuma untuk sekali. nyoba doang. Bule mana bule? Oke Mas Bro, kita udah tiba, udah mau sampai puncak. Cuman kita mutusin buat istirahat dulu, bikin kopi, sebat-sebat dulu, istirahat segala macam. Tadi kita mulai trekking jam setengah 9. Sekarang udah jam 9.45, kurang lebih sejam lebih. Nah, ini belum sampai puncak. Jadi kita udah istirahat, ngumpulin tenaga dulu, makan dulu, baru kita ke puncak. Oke Bro Ajang. Ya. Tutorial memasukkan kopi ke dalam botol. Pertama-tama kita buka. Jadi bukan tuyul doang masukin ke botol, kopi juga masukin ke botol. Kita jerojogin. Jerojok. Dua hari lagi lah ini baru mateng. Tap. Gimana rasanya kali pertama naik gunung, Bang Ajang? Sangat luar biasa sekali. Luar biasa ya. Luar biasa. Apakah Anda merokok? Tidak. Oh tidak. Ya, Berarti Anda bukan perokok ya? bukan perokok. Sudut pandang seorang Ajang nih Ya, tentang teman-teman, kan kebanyakan teman-teman Ajang nih perokok semua ya. betul. Anda sendiri tidak merokok. Mm-mm. Terus tanggapan Anda gimana nih terhadap orang-orang yang memang perokok gitu? Tanggapan saya ya cukup sederhana. Iya. Terserah gitu. Selagi rokok itu nggak minta sama orang tua ya buat beli ya, Selagi Yang rokok penting itu dari kantong tidak sendiri. dengan Saya betul. dan tidak merugikan orang lain. Mm-mm. Tidak merugikan orang lain. Yang penting lagi asapnya nggak madu ke kita. Begitu. Saya pernah dengar kalau perokok pasif itu sebenarnya lebih bahaya daripada perokok aktif, bener nggak sih? Betul, memang seperti itu katanya. Kenapa? Para dokter. Kenapa? Mungkin karena paru-paru kita tidak lebih kuat daripada yang rokok rokok gitu. aktif. Mm-mm, rokok aktif. Karena merokok pasif kan ngedus asap ego jarang-jarang gitu. Ini yang menarik ini bahasa Anda nih ya, dibawa ke gunung gitu. Oh jadi sebenarnya Anda sendiri tidak merasa dirugikan oleh orang-orang yang perokok? Tidak, selama asap rokoknya itu tidak menghadap ke saya gitu. Ya, tapi kan ya udah pasti namanya orang ngerokok gitu. Udah pasti asapnya itu kemana-mana. Iya, memang kadang begitu. Tapi ada yang lebih menjengkelkan lagi. Kalau asapnya semua ke muka, kita rada kesel juga begitu. Apalagi sama puntung-puntungnya dilemparin ke muka kita ya. Yang Gitu. ada malah ribut. Yang ada malah ribut. Kadang tibang sering-sering doang mah kita bagianin begitu. Bagianin. Ada rencana naik gunung untuk Mungkin kedepannya? nanti Oh, ya pengen kemana nih? ke gunung yang lebih indah lagi mungkin. Lebih tinggi. Yang lebih tinggi begitu. Cuman Gede. kudu nyiapin mental, Nah, fisik betul. gitu. Selain mental dan fisik juga ada yang harus kita persiapan lebih penting lagi itu, Apa itu? peralatan. Oh iya, betul sekali, peralatan. Karena seberapa artinya fisik dan mental kalau tanpa didukung dengan peralatan yang komplit. Betul nggak? sekali, betul sekali. Karena ada sebagian pendaki yang memaksakan naik gunung tanpa memakai peralatan yang safety. Kayak misalkan naik gunung
yang seharusnya memakai sepatu yang sudah didesain untuk naik gunung, tapi malah memakai swallow. Waduh. Atau sendal-sendal yang tidak safety seperti Anda ini. Saya masih pemula, begitu kira-kira. Di dalam perjalanan, kami pun menyempatkan untuk melihat-lihat beberapa tempat-tempat bersejarah yang ada di kawasan Gunung Munara ini. Karena menurut cerita masyarakat sekitar, Gunung Munara ini menyimpan begitu banyak cerita dan tempat-tempat bersejarah. Ada batu belah, batu azan, batu kabayan, dan konon Presiden Republik Indonesia kita yang pertama yaitu Bung Karno pernah mengasingkan diri di tempat ini. Makanya salah satunya terdapat goa yang diberi nama Goa Soekarno. Oke, ganti gaya. Oke, gaya lain dong. Ganti orang. Oke. Putra, Ya, sebenarnya bikin konten di gunung itu penting nggak sih? itu penting dong. Itu buat pengalaman kita juga. Dari saat kita lagi kangen, kita lihat aja foto-foto kita, video-video kita gitu. Apalagi momen di gunung itu kalau Luar kita biasa. nggak abadikan rugi ya, Oh iya iya. gitu ya. Untuk Ajang sendiri, Sungguh mengesankan. akhirnya setelah beberapa lama kami pun tiba di puncak Gunung Munara. Kabut ya, sama ini bau pesing. Begitu. Ajang gobios. Oke Mas Bro, kita alhamdulillah udah nyampe di puncak Gunung Munara di ketinggian 1119 mdpl. Alhamdulillah tadi kita nyampe sini sekitar jam 11, sekarang jam 12 kurang 10 menit. Mulai trekking tadi jam setengah 9-an lah, karena kita jalannya nyantai. Jadi kita banyak nyantainya tadi di jalan, sempat berhenti dulu makan, ngopi-ngopi dulu. Sekarang kita udah di puncak di sini, panas banget. View-nya lumayan indah. View-nya lumayan indah, bisa dilihat. Dan cuacanya panas banget, makanya kita berlindung di batu ini nih. Le gaya le, gaya. Oke. Ganti gaya. Ganti gaya. Oke, mantap. Di sini banyak sampah-sampah berserakan tuh, sampah-sampah pendaki. Oh, bisa kita lihat. Untuk Bang Ajang sendiri nih, gimana tanggapan Anda soal orang-orang yang suka buang sampah sembarangan?
cukup mensedihkan sekali. Sedihkan. Ya, karena dia mengaku pecinta alam, tetapi sebaliknya Justru malah merusak alam itu sendiri. justru malah merusak alam itu sendiri. Itu Bagus. sangat tidak bagus. Seharusnya habis dia Bisa menjaga. ya kadang yang kita sepelekan justru sangat bermanfaat begitu. Ada pesan-pesan untuk para pendaki yang suka buang sampah sembarangan? Janganlah kalian mengaku pecinta alam jika masih buang sampah sembarangan. Mantap. Aja di blur ya. Nah, Le, Ane punya tebak-tebakan nih. Apa? Apa bedanya gajah sama kopi? Ada yang bisa nebak? Apa tuh? Bedanya gajah sama kopi. Ya. Gajah ngedungkuk, kopi diaduk. Apa? Gajah ngedungkuk, kopi diaduk. Salah. Salah fatal. Gajah geliwang, kopi diuyup. Mulai awalnya. Gajah ada yang geliwang. Mehong. Oleh. Tahu Le? Nyerah. Nyerah. Nyerah dah. Ada orang sendiri. Jauh banget soalnya itunya. Nyerah jadi nih. Nah, Kalau gajah itu dari jauh kelihatan. Kalau kopi dari tadi nggak kelihatan. Ora ada kopinya. Sedele. Setelah puas bercengkrama sambil menikmati keindahan alam dari atas ketinggian, kami pun bergegas turun. Oke Mas Bro, sekarang kita OTW turun. Setelah kita istirahat, ngisi perut, ngopi-ngopi, segala macam, kita mau OTW ke tempat parkiran motor. Sekarang jam 2.18 menit. Oke, sekian pendakian kita kali ini. Ikuti perjalanan kita selanjutnya. Kalau sekiranya video ini bermanfaat, silakan like dan share. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak ada jalanan. Kita dibawa ke jalan yang salah. sungguh mengesankan.